Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Sobat Bang Zuma pada kesempatan kali ini. Semoga saudara-saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat-sahabat semuanya, mungkin saudara-saudaraku sudah mendengarkan bagaimana fenomena mu'alaf terjadi di akhir-akhir ini. Kabar terviral pada minggu-minggu ini ataupun dalam akhir-akhir ini itu Dr. Richard Lee yang memang secara spontan masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, fenomena ini memang benar-benar mengguncang dunia kekristenan, di mana orang-orang Kristen selama ini meyakini tak akan mungkin Dr. Richard Lee ini akan memeluk Islam. Nah, kita akan melihat satu keterguncangan dari salah satu seorang pendeta. Kita akan mengambil dari channel Bethany Miracle Center, di mana dia membuat satu judul, Dr. Richard Lee, ketahuilah Yesus bukan nabi tetapi Allah, katanya, dari Pastor Lukas Kusuma. Baik sahabat-sahabat semuanya, saya tidak akan mengomentari bila seorang Kristen itu menjelaskan iman mereka sesuai dengan kitab mereka. Tetapi bila seorang Kristen atau seorang pendeta itu menjelaskan kitab mereka menyenggol-nyenggol Al-Quran, seperti Al-Quran datangnya di abad ke-7 dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat narasinya nanti, kita akan melihat bagaimana seorang pendeta ini menyamakan Yesus adalah Allah, di mana kata istilah Allah itu sebenarnya kalau kita lihat hanya di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun istilah kata Allah ada di dalam Bible berbahasa Yunani. Nah, sering kita diskusikan di mana orang-orang Kristen ini tidak bisa menjelaskan asal kata istilah kata Allah yang mereka sebut Allah itu di dalam Bible. Bagaimana rasanya, kita simak yang berikut ini sahabat-sahabat semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dr. Richard Lee, ketahuilah Yesus bukan nabi tetapi Allah. Tentunya podcast ini saya tidak tujukan secara spesifik hanya kepada Dr. Richard Lee, tetapi juga kepada mereka yang telah meninggalkan Yesus, dan juga kepada mereka yang adalah para pembenci Yesus, dan juga kita yang percaya Yesus. Nah, di sini pastor ini mengatakan tidak ditujukan hanya kepada Dr. Richard Lee ya, tetapi ditujukan yang mereka katakan kepada para pembenci Yesus. Sebenarnya kalau kita melihat ya, dunia diskusi akhir-akhir ini ya, ataupun selama ini dunia lintas agama, tidak ada umat Islam itu yang membenci Yesus. Bahkan kalau kita lihat, kalau seorang pendeta ataupun Kristen menarasikan bahwasanya Yesus adalah Allah, itu sebenarnya malah bertentangan dengan Bible mereka sendiri. Yang kadang-kadang kalau kita melihat secara logika, terjemahan mereka jelas sekali mengatakan Yesus adalah utusan, tetapi mereka selalu menjelaskan bahwasanya Yesus adalah Tuhan, itu dalam iman mereka. Tetapi kalau secara akademis tertulis memang tidak ada, apalagi Yesus adalah Allah. Nah, di sini mereka mengatakan Yesus itu bukanlah nabi tetapi adalah Allah. Padahal ya kan, kalau dalam Bible mereka jelas tertulis seorang nabi. Nah, seorang nabi tidak dianggap oleh orang-orang sekitarnya. Itu jelas sekali tertulis dalam Bible mereka. Kita tidak akan jauh masuk ke dalam Bible mereka. Tetapi bila mereka menyentuh-nyentuh dengan Yesus adalah Allah, mungkin kalau Yesus adalah Theos, silahkan, itu memang di dalam Bible berbahasa Yunani itu ada Theos yang artinya Tuhan, atau di bahasa Indonesia kan menjadi dewa. Tapi pada saat mereka mengatakan Yesus adalah Allah, muncul pertanyaan, dari mana kata Allah itu mereka dapat? Sekelas pendeta, sekelas pastor ini masih memakai kata Allah, tetapi saya yakin mereka tidak bisa menunjukkan dari mana kata Allah ini didapat. Nah, baik sahabat-sahabat semuanya, kita perlu penjelasan di sini.
supaya apa? Supaya orang-orang di sekitar kita ataupun saudara-saudara kita yang mungkin tidak banyak tahu tentang dunia lintas agama dan hanya belajar tentang Al-Quran, itu bisa tahu. Yang menyimak video ini, kita bisa memberikan sebuah edukasi bahwasanya di dalam Bible mereka, kita katakan mengambil kata Allah di dalam terjemahan itu tanpa ada literasi dari bahasa aslinya seperti bahasa Yunani. Mereka menerjemahkan dari kata Theos menjadi Allah, yang kita baca Allah, alif lam lam ha kalau bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu a l l a h. Kalau kita cari dari bahasa Yunani, tidak ada sama sekali. Di sini sering sekali mereka blunder untuk diminta literasi yang sebenarnya. Baik sahabat-sahabat, kita lanjutkan videonya. Para penyerang Kristen mengatakan bahwa mereka percaya Yesus hanya sebagai nabi, bukan sebagai Allah. Sementara Alkitab dan iman Kristen menjelaskan bahwa Yesus bukan nabi, tetapi Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Apa bukti Yesus bukan nabi, tetapi Allah yang Maha Kuasa? Mari kita akan belajar kebenarannya dari Alkitab. Nah, di sini ya teman-teman ya, kalau kita melihat di dalam Bible kita melihat ya, di dalam Yohanes 17 pasal 3 terjelas tertulis, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti di sini jelas sekali ya, antara yang dikatakan Allah di situ Theos itu berbeda ya teman-teman ya dengan Yesus. Nah, di sini sebenarnya seharusnya Pak Pendeta ini memberikan pencerahan kalau memang Yesus adalah Allah, harusnya mengutip salah satu dasar atau dalil di dalam Bible. Contoh yang menyatakan bahwasanya Yesus adalah Allah itu termaktub di sini, tertulis di sini di dalam salah satu isi Bible, kan seperti itu seharusnya. Tetapi Pak Pastor ini tidak menjelaskan, hanya mengatakan Yesus bukanlah nabi, Yesus adalah Allah. Nah, di sini kelihatan sekali kalau Pak Pendeta ini ingin membahas, ingin menyerang secara halus bahwasannya yang dinyatakan oleh pembenci-pembenci Yesus, bahwasannya Yesus itu adalah nabi. Nah, ini disangkal bahwasannya Yesus adalah nabi. Para pembenci-pembenci Yesus bahwasanya Yesus adalah Allah, tapi pembenci Yesus bukanlah Allah, kata pembenci orang Kristen, padahal orang Kristen meyakini Yesus adalah Allah. Seharusnya nih Pak Pendeta ini memberikan literasi bahwasanya Yesus adalah Allah di dalam pasal berapa dan atau di Yohanes atau di mana. Padahal kita semuanya tahu ya, Yesus itu adalah utusan, terutama dalam perjanjian baru yang telah ditulis oleh para saksi mata Yesus. Mereka yang melihat langsung dan ditulis di abad pertama antara tahun 65 Masehi sampai 100 Masehi. Bukan berdasarkan kitab lain yang baru ditulis di abad ke-7 atau sekitar 600 tahun setelahnya. Tetapi kita lebih mempercayai dari apa yang ditulis dalam Injil di Alkitab di Perjanjian Baru dari para murid-muridnya dan para saksi-saksi Yesus di abad pertama. Nah, di sini ya menyentuh di abad ke-7. Ya kalau kita melihat ya di dalam Al-Quran itu tidak ada kata Yesus, tetapi kalau membahas tentang sosok yang diutus untuk Bani Israel, yaitu di dalam Al-Quran itu Nabi Isa alaihissalam. Nah, penjelasan Nabi Isa alaihissalam bahwasanya dijelaskan di dalam Al-Quran itu hanyalah hamba Allah. Jadi utusan Nabi dan Rasul yang diutus untuk Bani Israel. Nah, di mana satu kisah di dalam satu kitab yaitu Bible diceritakan bahwasanya Yesus hanya diutus untuk Bani Israel, itu sama. Dan Yesus seorang utusan, itu sama. Tentang penjelasan ini bahwasannya dia mengatakan Yesus itu adalah Allah dan menyerang bahwasannya jangan percaya kepada kitab
di abad ke-7. Kita tidak akan memaksakan bahwasanya orang-orang Kristen itu untuk percaya dengan Al-Quran yang memang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW di abad ke-7. Tetapi kita berdiskusi itu menyampaikan, bukan menyerang, bukan membenci Yesus, tetapi menjelaskan sesuai apa yang dikatakan Yesus di dalam Bible mereka sendiri, bahwasanya Yesus adalah utusan. Aku diutus untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Jelas ya, utusan ya. Dan Pak Pastor tidak menunjukkan di mana Yesus adalah Allah. Kalau kita lari ke kata istilah Allah yang kita sebut, kita baca di Allah, mungkin kalau tulisannya itu ALAH itu kita nggak masalah. Tetapi pada saat mereka menuliskan ALLAH, mereka tidak akan bisa mendapatkan literasi yang cukup untuk menjelaskan itu. Nah, bila kita berdiskusi, kadang-kadang orang Kristen itu mengatakan Theos itu artinya terjemahan adalah Allah. Padahal Allah itu sebuah nama, adalah nama sesembahan umat Islam. Nah, mereka menyadur dari bahasa Arab katanya. Sedangkan kalau kita lihat ke KBBI, Allah itu adalah nama sesembahan umat Islam dari bahasa Arab. Itu jelas sekali. Nah, bila mereka memakai kata ilah, itu nggak masalah. Kata ilah itu masih sifatnya umum. Nah, ini perlu pencerahan untuk sahabat-sahabat semuanya ya. Perlu kita ketahui bahwasannya orang-orang Kristen ini selalu bernarasi bahwasannya kamu umat Islam, orang Islam ini baru muncul di abad ke-7, Al-Quran itu baru muncul di abad ke-7, sedangkan Kristen Arab itu lebih dulu ada. Oke, it's okay, Kristen Arab lebih dulu ada. Tetapi pada saat kita lari ke literasi, kata Allah, itu tidak ada satupun kitab sebelum Al-Quran itu mencantumkan kata Allah dalam satu kitab. Pertama kali adalah Al-Quran. Nah, kalau kita lari ke Kristen di Arab, ya ini kita jelaskan sedikit. Di abad ketiga, Kristen Arab itu tidak memakai kata Allah, tetapi kata ilah yang artinya Tuhan, bahasa umum, sesembahan. Nah, di abad kelima, Kristen Arab masih memakai kata ilah. Nah, banyak sekali orang Kristen yang tidak menyadari, sengaja atau tidak disengaja, orang-orang Kristen Arab itu menerjemahkan Bible berbahasa Arab itu di abad ke-9, yaitu yang disebut Alkitab Muqaddas. Alkitab Muqaddas ini menerjemahkan Bible berbahasa Yunani ke bahasa Arab itu di abad ke-9. Pertanyaannya, kalau mereka menerjemahkan Bible berbahasa Yunani ke bahasa Arab di abad ke-9, apakah lebih dulu Bible berbahasa Arab atau lebih dulu Al-Quran di abad ke-7? Pastinya kita tahu semuanya lebih dulu Al-Quran di abad ke-7 tentang kata Allah. Nah, sedangkan Kristen Arab menerjemahkan di abad ke-9. Jelas sekali ya teman-teman ya. Baru disitulah muncul terjemahan Bible berbahasa Arab memakai kata Allah. Nah, tetapi yang berbeda sekali dengan terjemahan yang ada di Indonesia yang LAI pakai, di dalam bahasa Arab, di dalam Kristen Arab, di dalam terjemahan bahasa Arab, Bible berbahasa Arab itu Allah itu dimaknai nama sesembahan. Tapi yang sangat berbeda sekali, LAI di Indonesia ini memaknai dengan gelar. Nah, ini is okay mereka mengambil. Mungkin banyak hal yang perlu dipertimbangkan, terjemahan awal atau gimana. Tetapi pemaknaan dimaknai dengan gelar ini yang akhirnya muncullah perdebatan-perdebatan yang kita katakan sebenarnya diskusi, tapi mereka menganggap ini sebuah serangan. Sebenarnya kita mempertanyakan, nah dengan mereka tidak bisa menjawab, akhirnya dianggap adalah serangan. Di sini pastor ini berusaha untuk menjelaskan kepada Dr. Richard Lee bahwasanya Yesus adalah Allah, karena Dr. Richard Lee sudah masuk Islam. Nah, di sini mau menyamakan supaya apa? Dr. Richard Lee bisa kembali menjadi seorang kafir. Baik sahabat-sahabat semuanya, sedikit ini pencerahan, semoga bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Ini hanya dasar-dasar saja, sedikit banyak saya jelaskan supaya saudara-saudara kita semua yang ada di bawah selama ini belum tahu jadi tahu.
Bagaimana kita sedikit menjelaskan tentang kata Allah ini, sebenarnya mereka itu dapat dari mana, dan kenapa kita selalu berdiskusi dan kita mengklaim kata Allah itu hanya milik umat Islam, nama sesembahan umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat-sahabat semuanya, sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat sekaligus mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk sahabat-sahabat ikhwan fillah yang selalu setia dengan channel Sobat Bang Zuma. Kita nanti akan kembali dengan pembahasan yang berbeda pastinya. Mari kita bersama-sama duduk berdiri dalam satu barisan, tetap dalam iman Islam kita, dan selalu bersama-sama membentengi umat dari usaha para misionaris untuk memurtadkan saudara-saudara kita. Semoga saudara-saudara kita selalu dijaga dalam iman Islam kita, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam satu Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.